Halo, investor. Apakah Anda masih ingat yang kita pelajari di kelas sebelumnya? Meskipun ada 500 perusahaan besar, investor masih dapat membandingkannya dengan menggunakan standar yang sama. Bagaimana Apple dan Goldman Sachs dapat diukur dengan menggunakan standar yang sama? Hari ini, kita akan membahas 11 sektor yang merupakan bahasa umum yang digunakan di seluruh dunia untuk mengklasifikasikan industri. Dengan memahami sektor, Anda dapat memprediksi fase ekonomi yang sedang berlangsung dan menentukan titik awal investasi Anda. Mari kita mulai. Dikembangkan oleh dan MSCI pada tahun 1999 dan digunakan sebagai acuan oleh semua indeks utama di dunia, termasuk indeks saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, BI, serta berbagai bursa global lainnya. Mengapa menggunakan standar yang sama? Dengan demikian, investor dapat membandingkan perusahaan di New York dengan perusahaan di Seoul dengan menggunakan standar yang sama. Contohnya, jika Anda melihat sektor teknologi informasi, maka perusahaan seperti Goto, Telkom Indonesia, dan Apple semuanya akan diklasifikasikan ke dalam sektor tersebut berdasarkan ketentuan dari Bursa Efek Indonesia. Ini adalah dasar untuk investor global untuk melakukan alokasi aset tanpa batasan negara. 11 sektor, identitas dan karakteristik, klasifikasi berdasarkan sensitivitas ekonomi. Tim sensitif ekonomi, 6 sektor, akan naik jika ekonomi baik dan turun jika ekonomi buruk. Contoh, IT, konsumen, industri, keuangan, energi, dan bahan baku. Contohnya, jika ekonomi buruk, perusahaan IT dapat turun hingga 20, sementara perusahaan keuangan dapat turun hingga 15. Tim pertahanan, 3 sektor, tidak tergantung pada ekonomi, karena mereka adalah barang-barang yang selalu dibutuhkan, seperti obat-obatan, makanan, dan listrik. Contohnya, jika ekonomi buruk, perusahaan obat-obatan dan makanan hanya akan turun sekitar 5. Mengapa kita membagi menjadi 2 tim? Agar kita dapat memprediksi mana sektor yang akan kuat dan mana yang akan lemah berdasarkan fase ekonomi. Mari kita bayangkan ekonomi sebagai 4 musim. Pada musim semi, perusahaan mana yang akan kuat? Perusahaan keuangan, karena mereka akan mendapatkan keuntungan dari naiknya suku bunga. Pada musim panas, perusahaan IT dan industri akan kuat, karena mereka akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan permintaan. Pada musim gugur, perusahaan energi dan bahan baku akan kuat, karena mereka akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga. Pada musim dingin, perusahaan obat-obatan dan makanan akan kuat, karena mereka akan mendapatkan keuntungan dari permintaan yang stabil. Ini adalah contoh dari sektor rotasi, yaitu perubahan yang terjadi berdasarkan fase ekonomi. Mari kita lihat grafik SPY 1 hari dan sektor bersama-sama. Kita dapat melihat rotasi yang terjadi dengan jelas. Pada bulan Maret 2020, kita dapat melihat bahwa keuangan, XLF, adalah yang pertama dan paling dalam turun, karena investor menjadi tidak percaya diri terhadap bank. Namun, pada saat yang sama, IT, XLK, tidak terlalu terpengaruh dan langsung naik, karena investor sudah memprediksi bahwa kerja dari rumah dan tanpa kontak akan menjadi tren di masa depan. Pada tahun 2022, ketika Bank of America meningkatkan suku bunga, kita dapat melihat bahwa energi dan keuangan menjadi kuat, karena mereka akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan suku bunga. Sementara itu, IT menjadi lemah, karena kenaikan suku bunga akan mengurangi nilai keuntungan masa depan. Ini adalah contoh dari sektor rotasi, yaitu perubahan yang terjadi berdasarkan fase ekonomi. Mari kita lihat grafik SCHD dan komposisi sektor. Kita dapat melihat bahwa pada bulan Januari 2026, sektor IT memiliki berat sekitar 30, yang merupakan yang paling berat. Sementara itu, sektor keuangan dan obat-obatan memiliki berat sekitar 13 dan 12 masing-masing, yang merupakan yang paling ringan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ini, keuntungan dan efisiensi terfokus pada 3-4 perusahaan IT, NVDA, AAPL, MSFT, GOL. Jika indeks naik 2 tapi IT turun 5, maka sinyal bahwa sektor lain, keuangan, kesehatan DLL, telah menggantikan kerugian. Jika Anda hanya melihat angka indeks,
Anda akan melewatkan apa yang sebenarnya terjadi. Anda harus membaca kekuatan sektor untuk melihat gambaran yang sebenarnya. Ringkasnya, 11 sektor adalah kompas ekonomi. Dengan membaca kekuatan sektor mana yang kuat, Anda dapat memahami tahap ekonomi saat ini. Tips: tampilkan keuangan, XLF, IT, XLK, utilitas, XLU, dan kesehatan, XLV, secara berurutan di TradingView. Mereka adalah yang paling ekstrim dalam reaksi terhadap siklus ekonomi dalam satu hari. Dengan mengikuti perbandingan kekuatan mereka, Anda tidak akan melewatkan sinyal bahwa sektor yang berubah-ubah sedang berlaku. Kuliah berikutnya akan membahas menemukan individu saham yang bereaksi terhadap sektor, bagaimana menghubungkan perputaran sektor dengan perdagangan yang nyata. Investasi adalah tentang melihat gambaran besar terlebih dahulu sebelum menurunkan ke detail. 11 sektor yang dipelajari hari ini adalah peta besar. Kuliah ini adalah untuk tujuan pendidikan dan bukan untuk menawarkan investasi. Semua tanggung jawab transaksi adalah milik Anda sendiri. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerja keras Anda.